Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Pada saat ini sahabat-sahabat saya atau pengikut saya di media sosial ya saudara. Terima kasih selama ini sudah setia siapapun saudara. Ya, saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik ya. Beberapa saat yang lalu saudara saya mengupload sebuah video dan mengungkapkan apa yang saya lihat ya teman-teman berkaitan dengan saudara-saudara kita yang telah bertobat terima Yesus. Ya, seperti Pak Yusuf Roni sudah 77 tahun, masih kuat ya. Masih fit. Lalu kemudian mulai membandingkan dengan yang meninggalkan Kristus. Ya, ini pengamatan saya saudara. Dan semua kita punya hak untuk menanggapi ya. Dan ada yang berkomentar ya, termasuk juga pada saat itu saya bahas Pendeta Saifuddin ya di Amerika. Seperti pada judul-judul yang saudara lihat di thumbnail video ini, itu judul yang dibuat oleh saudara-saudara kita dari Muslim yang membuat seolah-olah terpuruk ya Pendeta Saifuddin. Saya melihat sebuah komentar ya, tidak secara kebetulan sih melihat komentar namanya Nyonya, kemudian tidak tampilkan nama secara lengkap, kemudian ada Renata ya. Dia menulis seperti ini saudara. Saya sudah tahu dengan Bapak Saifuddin bagaimana keadaannya di Amerika. Tahu dari anak-anak saya dan tidak sebut nama anak saya. Mereka bersama-sama dengan anak-anak saya banyak bercerita tentang Bapak Saifuddin. Sudah memiliki rumah dan tempat tinggal dan memiliki mobil. Sudah hebat dan banyak orang simpatisan dengan anak-anak Indonesia. Dan sudah dapat izin tetap Amerika. Puji Tuhan anak saya berdekatan tempat tinggalnya. Semoga Bapak Saifuddin bertahan dan baik-baik. Berkati. Bebas beritakan kabar baik. Saya tidak berani berfoto dengan anak saya, Pak. Anak saya bangga dengan Bapak Saifuddin, bekerja keras dan ramah, pintar. Wow, ini komentar seorang ibu ya di video saya pada saat itu saya membahas Pendeta Saifuddin juga dan beberapa rekan-rekannya yang telah bertobat. Ternyata ini yang diungkapkan, anak ibu ini mengenal Pendeta Saifuddin di Amerika dan dia menceritakan bagaimana kondisi yang sebenarnya diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, saudara ya. Ini luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita melihat walaupun ada banyak hujatan dan bulian yang ngomong ya atau membuat video-video atau thumbnail yang seolah-olah Pendeta Saifuddin itu seperti terpuruk saudara, tetapi kita percaya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, kita lihat saudara yang kentutin Alkitab saudara. Ya, marah-marah ngomel-ngomel dari beberapa channel YouTube. Kecewa dengan keyakinan yang sekarang. Artinya apa saudara? Dia sudah sempat kecewa lagi. Kenapa? Karena melihat manusianya. Untuk mengikut Tuhan itu kita harus lihat sumbernya, Tuhan yang benar. Bukan karena melihat manusia. Kalau kita melihat manusia pasti kecewa. Mau kemanapun ya pasti kecewa, apalagi sudah meninggalkan kebenaran. Saudara ngerti kan yang saya maksud, yang stroke? Saya belum tahu kabarnya sekarang. Hari ini juga saya ngupload sebuah video. Seorang bapak yang setelah lempari gereja langsung sakit. Ya, ini kan kalau kita berhikmat saudara, kita akan mengerti semua akibat-akibat yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tetapi puji Tuhan mereka sendiri mengungkapkan, bertobat, percaya Yesus, mereka menyadari itu saudara. Tuhan Yesus membuat hati mereka berbalik dan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja Penyelamat. Nah luar biasa saudara ya. Kenapa saya
membahas Pendeta Saifuddin, saya senang dengan khotbah-khotbah beliau. Bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan, ya, luar biasa, membahas ayat-ayat Alkitab. Tetapi kalau misalnya ada yang dia sampaikan pengalaman dia, itu kesaksian dia. Saya nggak paham kalau itu, saudara. Tetapi saya kadang-kadang menyukai khotbah-khotbah atau pesan dia yang menyampaikan firman Tuhan, saudara. Walaupun ada juga golongan-golongan tertentu yang tidak menyukai, saya melihat bahwa golongan-golongan itu adalah, menurut saya, golongan-golongan Farisi, ya. Tidak menyukai ketika ada orang yang bertobat, ya, yang terima Yesus, menganggap bahwa tidak pantas jadi pendeta, saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah mengharuskan orang untuk jadi pendeta. Tetapi Tuhan menginginkan semua orang yang percaya kepada Dia mengenal Dia sungguh-sungguh. Pendeta, pastor, guru, penginjil, itu hanya sebuah status. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghidupi kebenaran. Sehingga pada saat Yesus datang, apakah Dia mendapati kita hidup benar di hadapan Dia. Jadi Tuhan menginginkan, saudara, semua orang yang percaya sungguh-sungguh didapati setia. Biar firman Tuhan ini, saudara, biar apa yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman kepada saudara sekalian, sekaligus juga membaca komentar dari seorang ibu yang ternyata mengetahui kondisi Pendeta Saifuddin. Kita berdoa Pendeta Saifuddin tetap dalam keadaan yang baik, sehat, umur panjang, saudara, diberkati Tuhan. Karena dia adalah saudara kita, saudara seiman, ya. Dan juga musuh-musuh kita tetap doakan siapapun. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa kasihi musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya. Biar kita menjadi pelaku firman, bukan hanya ngomong doang, tetapi kita menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.